Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Para ikhwan rahimakumullah, dalam rangka merayakan mensyukuri bulan Rajab, malam ini saya masih ingin membahas hikmah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam perjalanan Isra Mi'raj, pertama perjalanan antar kota, ya, antar negara, ya, dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kok antara masjid ke masjid? Kenapa tidak menyebut dari Mekah ke Palestina? Jadi kenapa tidak disebut dari Mekah ke Gaza? Kok yang disebut nama masjidnya minal masjidil harami ila masjidil aqsa? Ini hikmah yang bisa kita ambil. Sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perjalanan selain ibadah, hakikatnya rugi. Oleh karena itu, walaupun kita mengadakan perjalanan bisnis, tapi di situ ada niatan pertama, dijaga ibadah wajibnya. Yang kedua, kita selalu memperbanyak zikir selama perjalanan, di mana walaupun kita dalam rangka ekonomi atau mencari uang, ya kita jangan sampai mengesampingkan ibadah. Jadi isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram, masjid yang paling utama di muka bumi. Kemudian Masjid Al-Aqsa juga masjid yang utama di sisi Allah, yang juga diletakkan di muka bumi. Walaupun tingkat keutamaannya tidak sebesar keutamaan Al-Haram Mekah. Ibadah di Masjid Al-Haram Mekah keutamaannya adalah 100.000 kali lipat ibadah di tempat lain kecuali Al-Aqsa. Adapun kalau kita ibadah, misalnya sholat di Masjidil Aqsa, ini mempunyai keutamaan 500 kali lipat dari semua tempat di muka bumi kecuali Haram, Mekah dan Madinah. Para ikhwan rahimakumullah, jadi isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kehidupan ini kita jangan sampai melalaikan ibadah. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, yang disebut Isra perjalanan zahir, ya. Jadi Isra ini lebih pada perjalanan zahir atau syariat.
Makanya ketika Isra Nabi diberi kendaraan. Cuma kendaraannya istimewa. Kendaraan dari surga yang tercipta dari cahaya yang disebut dengan buraq. Sebagaimana sudah saya jelaskan, jangan bayangin burung kayak kuda di bumi dengan muka wanita rambut panjang, jangan. Karena yang banyak dijual di pasaran itu ada kata yang gambar burung, bentuknya kuda, mukanya, kepala manusia dengan wajah perempuan, rambutnya panjang, dengan rambut apa ya? Berombak ya. Nah ini menyesatkan. Kenapa? Lah itu buraq ini kendaraan surga yang beda dengan kendaraan. Intinya Nabi ya, secara keimanan kita wajib yakin Nabi diberi kendaraan namanya buraq. Apa buraq? Dari kata barqi artinya kilat. Jadi kendaraan yang kecepatannya seperti kilat. Sejauh mata memandang itulah langkahnya. Sehingga dari Mekah ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap sudah sampai. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, dalam perjalanan ini ya Nabi diperlihatkan oleh Allah karena di Quran subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kenapa yang dipilih kok malam, kok bukan perjalanan siang? Karena pada malam hari ini banyak rahasia-rahasia robbani. Sehingga banyak orang ya kalau malam hari itu tidak tidur banyak munajat kepada Allah, maka ya, dalam kegelapan itu justru hati manusia itu akan lebih gampang memancarkan cahayanya. Sehingga riyadhah rata-rata malam. Sholat yang utama, sholat sunnah yang utama adalah sholat malam. Baca zikir yang utama, zikir tengah malam, terutama sepertiga malam terakhir. Kenapa? Ini yang paling berat. Sepertiga malam terakhir lebih berat daripada yang awal. Apalagi sudah habis chatting sampai jam 2. Ya. Berat apa tidak? Ketika kita chatting tidak terasa sampai jam 2, tapi begitu kita melek mau sholat malam, berat apa tidak? Coba kita sudah ngantuk, buka Facebook kita ngantuk. Tapi ketika kita sudah terang benderang, maka buka Quran, buka kitab, buka buku tentang agama, langsung datang kantornya. Oleh karena itu orang-orang ya yang banyak mujahadah di jalan Allah itu rata-rata kurang tidur malamnya. Kalau kita gimana? Jadi yang pertama catatan di sini. Kenapa Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu ya perjalanannya terjadi pada malam hari. Kenapa? Ibadah pada malam hari jauh lebih utama daripada ibadah siang hari untuk sunnah terutama. Sehingga kalau kita wirid lazim ditakdim ke malam hari, maka keutamaannya mencapai 500 kali lipat daripada dibaca pada pagi hari. Jadi kalau kita baca lazim, istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100,
pekerjaannya sama, lelahnya sama, perjuangannya sama, tapi kalau dikerjakan sebelum tidur misalnya, atau setelah tidur menjelang subuh, yang penting selesai sebelum adzan subuh, itu beratnya setengah mati, tapi pahalanya subhanallah 500 kali lipat. Jadi ini tentunya ibadah malam hari, dan Mi'raj tidak dilakukan ya. Nabi melaksanakan Mi'raj Isra dan Mi'rajnya pada malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid yang mana kedua masjid ini sama-sama dibangun oleh Nabi dan Rasul. Masjid Haram Mekah pertama kali dibangun oleh malaikat Jibril dalam bentuk bangunan cahaya. Jadi sebelum dibangun secara fisik oleh Nabi Adam, ya, Nabi Adam yang bangun pertama secara fisik Mekah itu Masjid Haram. Yang disebut Masjid Haram itu Ka'bah itu saja. Aslinya Masjid Haram adalah Ka'bah. Bukan masjid yang sekarang mengelilingi, bukan itu. Itu bangunan tambahan. Aslinya Masjid Al-Haram itu adalah Ka'bah, yang pertama dibangun oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang letaknya tegak lurus pas di bawah Ka'bahnya para malaikat di langit ketujuh. Di bumi ada Ka'bah, di langit ketujuh juga ada Ka'bah. Di bumi Ka'bah untuk tawaf para manusia, yang mana setiap hari harus tawaf 70.000 manusia. Kalau tidak cukup, malaikat yang menggantikan. Di langit ketujuh ada Ka'bah namanya Bait Al-Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur atau Bait Al-Ma'mur. Ka'bahnya para malaikat, yang mana tiap hari berhaji malaikat tawaf di situ, ya. Begitu hari itu masuk, malaikat selamanya tawaf di situ sampai kiamat, tidak pernah keluar. Tiap hari nambah 70.000. Jadi sudah berapa ribu tahun. Kayak apa? Ya, wallahu a'lam luasnya. Ya, apalagi ya badan malaikat kecil-kecil, sayapnya aja malaikat yang kecil sayapnya cukup untuk ya membungkus bumi. Kalau 70.000 kayak apa? Tiap hari. Ini para ikhwan rahmatullah. Jadi di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Di muka bumi ada Baitullah yang dibangun malaikat Jibril dalam bentuk bangunan cahaya yang wahid sifatnya. Setelah manusia pertama diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi, karena memang Nabi Adam itu ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Makanya Allah berfirman pada malaikat, aku ciptakan manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan khalifah di muka bumi. Bukan saya ciptakan khalifah di surga. Oleh karena itu, anggapan Nabi Adam dibuang dari surga ke muka bumi ini tidak benar. Ya. Kenapa? Memang diciptakan di bumi, bukan untuk di surga. Cuman karena kondisi beliau pertama kali diciptakan itu
ya mungkin secara fisik belum siap untuk diturunkan ke muka bumi yang keras ini, maka diletakkan dulu di tempat yang aman. Sehingga kalau saya lebih berpikir surga yang ditempati Nabi Adam pertama kali itu adalah surga yang sifatnya seperti inkubator. Kalau inkubator, ya kalau ada anak lahir, ya disebut prenatal, lahir mengawali dari waktunya 6 bulan sudah lahir, itu diletakkan dalam inkubator. Kenapa? Agar supaya anak itu bisa bertahan hidup sampai pada waktunya dia bisa dikeluarkan dan bisa menghirup udara bebas di muka bumi dengan aman. Maka Nabi Adam diletakkan dulu di surga itu, sehingga saya berpikir ya bagian dari tafsir juga ya saya melihat itu adalah alam inkubator, bukan surga yang nanti di akhirat. Kenapa? Surga nanti di akhirat tidak ada larangan. Jadi apa saja yang ada di surga akhirat itu bebas kita nikmati. Jadi di dunia khamr atau minuman keras dilarang, di sana tidak ada larangan minuman keras. Malah di situ di surga itu ada sungai yang mengalir minuman keras yang lezat di sana. Jadi minuman keras itu minumannya ahli surga, bukan minuman ahli bumi. Jadi sana nanti tidak ada larangan. Ya, di surga kok ada larangan, tidak boleh dekat-dekat dengan pohon itu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi ya secara ini, ya secara akli maupun akli, ya yang namanya surga akhirat itu di situ sudah tidak ada larangan. Yang ada boleh dinikmati semuanya. Adapun yang ditempati Nabi Adam, wallahu a'lam seperti apa dan bagaimana, itu lebih bersifat alam inkubator, karena pada saat ketika beliau baru diciptakan tidak melalui proses jadi bayi, tapi langsung ya orang dewasa, kemudian diberi nyawa. Setelah diberi nyawa dia hidup, di mana ya secara teoritis medisnya ya belum siap untuk diterpa angin, panas matahari, hujan, bumi yang dahsyat seperti yang kita alami. Makanya diletakkan dulu. Karena enak di situ, makanya ya harus diciptakan asbab. Ya, diciptakan asbab agar supaya sukarela Nabi Adam turun ke muka bumi. Maka larangan itu ya ketika ditunjukin oleh setan, nah, Nabi Adam dibuat lupa oleh Allah akan perjanjian awal. Ya, tidak sadar dan ya syariatnya ditipu oleh setan. Akhirnya makanlah buah kuldi itu yang dilarang. Akhirnya dia diusir dari surga, ya istilahnya diusir, tapi kalau kalimatnya saya tidak menemukan diusir. Yang diusir adalah iblis. Diusir apa saya? Iya. Bahasa diusir. Di situ jelas di Quran, fa innaka rajim, kamu terusir, terkutuk. Itu bentuk iblis. Adapun Nabi Adam tidak ada kalimat itu. Jadi seperti itu. Para ikhwan rahimakumullah, kembali ke masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah diletakkan atau terjadi pada malam hari. Semata-mata itu adalah hikmah bahwa malam hari itu adalah malam yang di situ ada barokah yang banyak. Salah satunya berlipat gandanya pahala kalau dilakukan pada malam hari. Kemudian di situ juga ada kalimat allazi barokna haula.
yang kami beri keberkahan di sekelilingnya. Ya, perjalanan berkah ya, dari tempat yang berkah ke tempat yang berkah. Apa artinya? Di situ banyak kebaikan. Cuma kebaikan ini di mata manusia sulit juga kalau kita tidak jeli. Nanti akan bertanya, loh katanya tanah Palestina yang kali ini sekarang lagi dijajah sama Israel itu tanah yang barokah. Kenapa kok jadi rebutan, jadi tempat di mana perlunya terjajah, di mana berkahnya? Mungkin bisa bertanya seperti itu. Nah, disinilah kita kalau tidak menggunakan hati dan perasaan yang tajam, maka kita tidak akan melihat adanya keberkahan di situ. Yang ada ya sumpah serapah. Yang ada kita melihat sesuatu yang tidak baik, permusuhan dan peperangan antar manusia. Kenapa? Kayak kita ini baru ya dianggap berkah kalau enak. Kan gitu kan? Ya, saya. Definisi berkah itu kalau kita Enak. adapun ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, langsung dianggap tidak berkah. Coba kita pikir yang jeli sedikit, yang jeli bahwa tanah Palestina yang saat ini jadi rebutan Israel dengan bangsa Palestina itu tanah berkah. Di sana ya sering terjadi umat Islam yang syahid di jalan Allah. Sehingga kenapa orang-orang Palestina kalau disuruh memilih dia akan tetap di sana. Yang sehat pikiran tidak pilih keluar dari Palestina, tetap walaupun dari luar merasakan enak di luar, tetap ingin kembali ke sana. Di samping itu naluri manusiawi, yang kedua mereka semua tertanam dalam dirinya, di situ ada keberkahan yang orang lain tidak tahu. Apa? Ya di sana nyari surga itu mudah, lebih mudah daripada di Jakarta. Di Jakarta ini nyari neraka mudah. Itu. Kalau di sana nyari surga mudah. Berangkat siap perang. Tidak usah repot-repot, ya kemudian ya ikhlas berjihad di jalan Allah, mati masuk surga. Jamin ya. Kalau di sini mau berperang dengan siapa? Nafsu. Malah lebih sulit di Indonesia. Malah di Indonesia ini orang-orang Toriko banyak kelompok-kelompok terima duit akhirnya lupa dengan Toriko. Ya Pak, ya sekarang kita aman begitu. Tapi ya untuk mencapai apa bisa menjadi orang yang hadir di hadapan Allah dengan qalbun salim ini tidak mudah di Indonesia. Berat. Tapi di sana diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga di sana gampang banget. Jauh lebih mudah daripada tinggal di Jakarta. Di Jakarta neraka gampang banget. Jadi ini diantara hikmah-hikmah. Makanya linuriyahu min ayatina, agar supaya Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada Rasulullah, termasuk juga diperlihatkan kepada manusia seluruh semesta. Kepada Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana Nabi dalam perjalanan mendengar bau harum yang semerbak. Tanya, ya Jibril, bau apa ini kok harum banget? Ternyata bau kuburannya Sayyidah Masyidah, orang yang digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun. Jadi untuk mempertahankan imannya, dia harus digoreng hidup-hidup. Karena Fir'aun mengaku dia sebagai Tuhan,
bisa memberikan kehidupan, bisa memberikan ketenangan, kesenangan, dan lain sebagainya. Dan itu ditolak oleh Masyitop, akhirnya dia harus masuk nerakanya Fir'aun. Digoreng hidup-hidup, buat kuali yang besar, kemudian di situ diletakkan minyak goreng, kemudian dididihkan pada puncaknya, ya Masyitop, ya suaminya, anaknya, terakhir Masyitop, dengan anak yang masih dalam buayanya, harus loncat ke dalam nerakanya Fir'aun. Karena dia berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ujian seberat itu, maka kuburannya terasa harum, dan harumnya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam perjalanan itu Nabi dipanggil-panggil. Yang manggil perempuan tua, sudah kumpul, sudah reot, sudah beot, tapi dandanannya menor. Manggil-manggil Nabi, ya Nabi tidak menoleh. Tanya pada Jibril, siapa itu Jibril yang manggil-manggil? Ya untung jenengan tidak noleh. Kalau jenengan noleh sedikit saja, umat jenengan habis kemakan dan tertipu oleh dunia. Ini Nabi tidak menoleh umatnya yang tergiur dunia, Bang. Apalagi noleh ya, Apalagi noleh Nabi. Kan nolehnya begini ya. Kenapa kok dunia dikatakan? Memang dunia sudah berapa ribu tahun. Bahkan Nabi mengatakan, saya dengan zaman saya dengan kiamat seperti telunjuk dengan jari tangan. Artinya sudah dekat sekali. 14 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Oleh karena itu menafsirkan hadis Nabi jangan pakai tahun-tahun langsung kiamat tahun sekian ini, tak. Gak nyambung. Itu. Jadi jangan terlalu tekstual memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti terjadi kiamat, tapi bukan ya tidak terjadi sebagaimana yang diramalkan ustadz-ustadz yang ya dengan apa? Dengan menafsirkan hadis itu ya sesuai dengan penafsiran mereka. Patokan air apa? Air laut. Kenapa? Nabi saja pada zaman itu sudah mengatakan dekatnya kiamat seperti jari telunjuk dengan jari tengah, sudah 14 abad. Insyaallah. Oleh karena itu ya prosesnya masih panjang. Kenapa? Masih banyak orang baca la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah terakhir itu ya, dengan kiamat jaraknya 100 tahun lebih. Jadi kalau masih ada orang mengucap la ilaha illallah, kiamat tidak akan terjadi. Jadi jarak la ilaha illallah itu dengan yang terakhir tinggal satu orang terakhir yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan kiamat itu masih 100 tahun lebih. Dan sekarang yang membaca hailalah 1000 berapa orang, di Jakarta aja berapa orang, sudah berapa ribu. Di tempat lain juga masih banyak. Dan hailalah Jumat ini terjadi sepanjang hari, sepanjang malam. Allahu Akbar. Kita sekarang sudah selesai baca hailalah. Nyambung lagi di daerah mana ya? Negara mana? Jadi berarti hailalah kita kan 3 jam yang lalu. Maroko ya. 3 jam yang lalu kita sudah selesai. Sekarang di Saudi belum maghrib. Dari masih Bisa saja baru mulai hailalah. Sirit. Terus nanti jadi sudah rata Indonesia, Singapura, walaupun di situ sudah banyak yang Malaysia sudah ada, Terus di India sudah banyak, di Pakistan sudah ada terus, sehingga orang hailalah ini merantau, jadi sambung menyambung. beruntun terus ya. Termasuk kenapa kok belum kiamat? Karena masih ada orang ada di sini maghrib. Ya.
Maghrib di sini dengan Banten aja sudah Beda. beda. Di sini sudah selesai adzan, Banten baru mulai adzan. Nyambung lagi terus. Sehingga sepanjang hari ya adzan maghrib ini nyambung yang lain. Tutup aja. Allah. Jadi adzan maghrib, adzan isya, adzan subuh itu nyambung. Permutar saja. Itu. Dan kiamat terjadi kalau sudah tidak ada adzan. Dajjal itu dikurung ya, kemudian dikalungin apa? Ya kalau ini pakai ya, kalau KPK kan pakai apa namanya? Borgol. Kalau Dajjal itu bukan diborgol, lehernya yang diborgol pakai besi. Nah, hebatnya Dajjal itu dijilatin besi itu langsung berkurang, langsung ini meleleh. Tapi begitu ada orang adzan kembali lagi. Terus makanya selama masih ada orang adzan, Dajjal tidak bisa keluar. Nanti Dajjal akan keluar kalau sudah ya adzan ini putus. Ada tapi sudah tidak banyak. Kembali ke masalah Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Yang ingin saya secara khusus bahas pada malam ini yaitu perjalanan Nabi. Kalau kemarin perjalanan Nabi ya Jumat yang lalu perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa kan sudah dibahas kan? Ya, walaupun masih banyak juga yang belum kebahas. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, Nabi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai kendaraan, dan kendaraan itulah yang disebut dengan syariat. Karena syariat itu berlaku di muka bumi. Jadi alam syariat itu berlaku di muka bumi. Adapun langit pertama ke-7 sampai langit ke-7 namanya alamul malakut. Alamnya para malaikat yang disebut alam hakikat paling luar. Jadi alam ghaib paling luar. Jadi karena kegaiban itu bertingkat-tingkat. Batin itu bertingkat. Jadi ada batinul batin. Makanya selawat al-fatih mempunyai 3 martabat. Jadi selawat al-fatih martabat zahir yang biasa dibaca oleh umat Islam di luar thariqah Tijaniyah, dan kebanyakan ikhwan Tijaniyah membaca selawat al-fatih dengan martabat zahir. Ada orang yang dapat izin untuk membaca Al-Fatih dengan martabat batin. Ada lagi orang yang dapat izin membaca Al-Fatih dengan martabat batinul batin. Batinnya batin lebih dalam lagi. Lebih dari itu ada orang membaca surat Al-Fatih yang posisinya berada pada puncak dengan biniyatil ismi. Surat Al-Fatih dengan kriteria Ismullahil A'zam. Jadi surat Al-Fatih dibaca dengan niat ya, dengan izin khusus yaitu Ismullahil A'zam. Ini juga berada pada gaibnya kegaibannya. Kenapa? Martabat asma. Dan ini akhir ya, yang diberikan oleh Allah, yang dikenal oleh hanya sebagian orang dari hamba-hambanya yang bisa masuk. Jadi ada alam hakikat, ada alam hakikatnya hakikat. Ada lagi yang sudah tidak terjangkau oleh hakikat, itu Ismullahil A'zam.
Para ikhwan rahmatullah, kenapa Salatul Fatih kok mempunyai keutamaan yang sangat-sangat besar? Karena itulah jangkauannya Al-Fatih memang sangat-sangat luar biasa. Zahir, batin, batinul batin, kemudian Ismullahil. Itulah maziyahnya Al-Fatih yang tidak dipunyai oleh selawat yang lain. Tidak ada pada bacaan-bacaan yang lain. Sehingga orang kalau sudah tahu Al-Fatih masih nyari yang lain, ya tandanya dia tidak ngerti dan tidak tahu dengan keutamaan Al-Fatih. Para ikhwan rahimakumullah, jadi kita berbicara bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Kalau kemarin Isra, yang itu lebih pada syariat, dan syariat itu perlu alat. Agama ini alat. Alat apa? Alat yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang ingin hadir menghadap ke hadratnya. Jadi sekali lagi, agama yang dalam agama itu adalah syariah, aturan, ini alat. Alat untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi benar-benar ada pada diri kalian, benar-benar ada untuk kalian contoh yang baik yang ada pada diri Nabi. Apa yang contoh yang ada pada diri Nabi? Syariat yang oleh Allah wajib disampaikan kepada seluruh umat. Untuk apa syariat? Liman, untuk orang-orang. Karena di mana orang itu senantiasa berjuang, yarjullah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Paling bawahnya ingin dapat ampunan Allah, kemudian naik lagi keridhaan Allah, naik lagi ya senang dan disenangi, cinta dan dicintai oleh Allah, menjadi hambanya, kemudian puncaknya menjadi kekasihnya. Jadi uswah hasanah, contoh yang baik. Liman, untuk orang-orang yarjullah, yang menginginkan Allah, wal yaumil akhir, ya, menginginkan Allah dan juga menginginkan kebahagiaan di hari kiamat. Kemudian ada kalimat lagi, wa dzakarallaha katsiran, dan untuk banyak berzikir kepada Allah, contohnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang berzikir tidak nyontoh Nabi, keliru. Berzikir bikin-bikin sendiri, keliru. Kenapa? Ya, berzikir mengingat Allah itu ada kaifiat-kaifiat yang dibenarkan dalam syariat, ada yang tidak dibenarkan dalam syariat. Contoh yang dibenarkan dalam syariat, tafakkaru fi khalqillah. Silahkan kamu mikir, pikirlah apa yang diciptakan oleh Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu jangan mikir zatnya Allah. Kenapa? Kamu tidak akan pernah bisa. Jadi orang-orang yang masuk ke alam thariqah kemudian masuk yang didirikan langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa pembimbing yang benar, nanti ya bisa stres. Ya, bisa stres, bisa gila, dan lebih dari itu paling bahaya bisa sesat. Sehingga dari thariqah itu ada dua macam. Thariqah yang banyak mementingkan zikrullah,
dan membahas tentang bagaimana menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengingat Allah, bagaimana mencintai Allah. Terus hanya Allah, 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 Allah yang dibahas. Dan ini kebanyakan thariqah mujahadah. Sehingga di antara ungkapan orang-orang sufi ada yang mengatakan, hati saya sudah penuh dengan mahabbah kepada Allah sehingga tidak ada tempat sedikit pun untuk mahabbah kepada selainnya. Ideal. Tapi ini bahaya. Kenapa? Bagaimana cinta kepada Nabi? Dan dijari dibimbing bukan untuk mikir Tuhan. Dibimbing bukan langsung mencintai Allah, tidak. Dalam thariqah Tijani diajari beradab melalui syariat. Bagaimana? Dibimbing agar senang kepada Nabi dulu. Dan ini Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, jangan langsung ke sono, kata Nabi. Kayak sampai bingung. Dan Allah yang menyatakan dalam Quran, fattabi'uni, tunduklah kalian, ikutilah oleh kalian aku, kata Nabi. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ikut Nabi. Dan ini Allah yang menyatakan di Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita ikut Nabi dengan sebaik-baiknya, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, yuhibbukumullah. Allah senang sama kamu. Jadi karena Allah senang, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berikan ampunan terhadap seluruh dosa-dosa kamu. Ini di dalam thariqah Tijani. Kenapa kok Rasulullah dulu, kok Rasulullah Nabi Muhammad terus yang dibahas? Kenapa kok disuruh baca selawat? Kok bukan asma? Karena Quran yang menyatakan. Jadi dan kita lebih ringan. Kenapa? Disuruh memandang manusia yang bisa kita pandang dengan mata. Nabi bisa kita pandang dengan mata. Kalau Allah mau dipandang bagaimana? Tidak bisa. Tapi Nabi ada sisi zahir yang bisa kita pandang. Kita sudah tidak ketemu Nabi, tapi kita melihat hadis-hadis Nabi, baik qauliyahnya, perkataannya, fi'liyahnya, perbuatannya, takririahnya, sudah banyak riwayat-riwayat. Jadi cukup itu. Kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sehubungan dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kita ikhwan thariqah Tijani harus istiqomah dengan syariat apa adanya, tidak usah nambah-nambah, tidak usah kurang-kurang. Loh, kok ditambah dengan zikir? Kan tidak wajib berzikir. Iya kan? Kok dibilang jangan nambah-nambah, kok malah kita dapat pekerjaan tambahan berzikir? Gimana? Jadi disinilah kita dalam berthariqah itu tujuan akhir bagaimana kita bisa mi'raj dalam sholat kita. Karena yang kita hadapi, yang kita jalani dalam agama ini perjalanan jauh yang sifatnya hakikat, bukan perjalanan fisik. Jadi ibadah itu perjalanan rohani.
Kata jauh dekat dalam alam hakikat beda dengan jauh dekatnya fisik. Amerika bagi orang Indonesia perjalanan jauh. Karena apa? Andaikan naik pesawat kita butuh waktu sehari semalam, ya. Untuk sampainya saja hampir 2 hari 2 malam. Ya, kalau kita mau ke belahan dunia di sana di Amerika dari Jakarta itu harus terbang ini dengan transitnya 2 hari 2 malam. Baru nyampe. Iya. Kalau kita dengan pesawat jauh. Kemudian itu jauh dalam arti fisik. Jauh dalam arti hakikat berbeda. Bisa saja orang itu ya dalam satu kendaraan jejer duduknya. Karena dalam satu kendaraan yang sempit jejer duduknya berdekatan fisiknya, lengannya bersentuhan. Tapi antara satu sama lain tidak kenal. Satu sama lain merasa tidak nyaman. Karena tidak kenal, tidak nyaman, akhirnya ada yang tidak cocok, yang bau keleknya kenal. Yang kalau ngomong maaf ya, bau mulutnya tidak enak ya. Ada saja kalau orang tidak senang kan. Bahkan bau parfumnya aja kalau kita senang dengan bau parfumnya orang yang kita benci tidak enak dirasakan. Walaupun kita misalnya Bulgari kalau beli kita 1 juta lebih sekarang yang 110 cc. Kalau yang asli Bulgari. Tapi misalnya kita pernah punya kekecewaan dengan orang yang biasa pakai Bulgari, dengan baunya parfum Bulgari bisa marah. Tapi bau yang tidak enak. Jadi contohnya bau kelek, kan tidak enak kan? Tapi ya dulu ya seseorang misalnya pernah jatuh cinta dengan seseorang yang keleknya bau. Kan gitu kan? Kemudian terpisah lama sehingga timbul kangen. Kalau lagi kangen saat bau-bau keleknya dicari. Ada di sini baunya. Itu fakta ya. Oh berarti ada yang ngalamin. Oleh karena itu ya jauh dekat itu ada jauh dekat secara fisik, ada jauh dekat dalam arti hakikat. Perjalanan Nabi dari langit pertama sampai ke-7, dari ke-7 lewat dari alamul malakut naik lagi ke alamul jabarut, alamul amr, naik lagi ke alamul lahut, alam arwah, alam tertinggi yang ada di muka bumi. Karena setelah itu sudah alam yang lain, alam super wahid, yaitu alam hakikat al-Ahmadiyah. Nabi dalam mi'rajnya sampai kepada titik akhir hakikat Muhammadiyah. Ya, hakikat Muhammadiyah ini alamul malakut, alamul jabarut, alamul lahut. Jadi ini alam hakikat Muhammadiyah. Dari alam dunia yang disebut alamul mulki, yang disebut juga dengan alam hakikat al-adamiyyah, di mana di sini ada hubungan antar manusia. Makanya disebut dengan hakikat adami, hakul adami. Kalau punya salah dengan sesama manusia, Allah mengampuni kalau sudah minta maaf dengan yang bersangkutan. Oleh karena itu ya udahlah, ayo kita kurangin daripada menggerus amal baik kita, ya caci maki di Facebook sama di ini, ayo kita kurangi. Kalau perlu kita sudahi. Kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala agar
supaya yang Indonesia dapat pemimpin yang baik. Amin. Kenapa? Tidak ada gunanya kita. Karena kalau dicaci maki orang yang aslinya tidak senang, tambah tidak senang dengan kita. Betul atau tidak? Betul. Iya. Jadi gimana kita akan narik simpati orang kalau orang dicaci maki? Kan kampanye itu bagaimana kita menarik simpati orang. Kalau orang dicaci maki gimana? Tambah apa kira-kira? Itu juga yang perlu kita Akhlak. Kenapa ya? Juga saya pun juga melihat gerebetan juga kadang-kadang komentar juga. Terpancing. Ya, terpancing juga. Kenapa ya? Berarti saya ini masih ngelihat juga ke alam hakikat Adam. Kenapa? Ya, saya hidup di muka bumi. Tapi karena kita juga sadar bahwa kita harus masuk, harus naik, harus mi'raj, ya ayo beban-beban hakul adami ini kita kurangi sedikit demi sedikit sampai habis sama sekali. Amin. Tapi kita juga tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab kehidupan dunia, tanggung jawab politik jangan sampai dibuang. Kenapa? Kalau kita tinggalkan tanggung jawab ini nanti ya, dipimpin oleh orang-orang yang Tidak bertanggung jawab. yang tidak bertanggung jawab pada agama. Kalau itu dosa kita. Kita main cantik saja, banyak berdoa, berdakwah dengan cara yang Baik. dan benar. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi kita agar supaya bisa naik beban-beban ini harus dikurangi. Lalu bagaimana kita mau naik ke alam malakut kalau tiap hari hanya urusan manusiawi yang dipikir? Pagi-pagi dibuka sudah mikir saling menghujat saling. Kenapa dosa lagi? Selesai itu pikirannya bagaimana ya maaf berjualan walaupun ini yang penting laris dan sebagainya, dan mikir kesehatan orang. Karena banyak orang karena mau dijual sembarangan masaknya, yang jualan makanan nih. Oh dimakan orang, dan orang kita juga orang. Gak pikir perutnya sakit tapi mulus. Jadi kita ini memasak itu amat bagian dari ini salah satu bentuk amanah. Lalu bagaimana kita ingin pemimpin amanah kalau kita aja tidak punya amanah? Untuk orang harus amanah. Kita sendiri gak berbuat amanah. Kita mulai dari kita sendiri. Ya dari hal yang kecil kayak memasak. Walaupun akan dimakan orang, ya harus suci dong. Bersih suci. Sekedar bersih suci. Kalau hanya bersih saja tidak suci, haram juga barang jualan kita. Insya Allah. Itu. Hari juga ya. Jualan martabak, telurnya ada dicuci. Ada. Banyak. Masih ada apa telek-teleknya masih ini langsung cepat dilemporin. Ada orang yang makan. Dan ketika kita jualan yang kita jual ini najis dan haram, berarti uangnya najis dan haram juga. Oh berkah. Dari mana? Harus suci dulu saya. Nah iya ini kejujuran itu dari hal yang terkecil. Dasar dulu nih, Masya Allah. Kita nuntut yang gede-gede, yang kecil aja kita sembarangan. Banyak ini contoh kecil. Yang lain. Karena juga saya melihat ketika di Gondang dia ada warung habis belanja tahunya jatuh, tanahnya becek, Diambil. dan dicuci langsung masuk ke Gorengan. penggorengan. Masya Allah. Ya Allah, kayak apa? Geli makannya. Itu melihat saya. Jadi kalau yang namanya becek kan mesti ada. Wallahu a'lam ada apa saja di situ. Jadi kita ingin keberkahan, yang kita kerjakan tidak berkah. Cuma dimakan orang. Jangan. Jadi kita pada orang pun harus berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Kita minta dapat kebaikan, tapi kita tidak pernah baik dengan orang. Jadi apa saja kita berikan yang terbaik, servis terbaik, dan kita
walaupun tidak mikir keuntungannya, tapi Allah akan beri keberkahan. Ganti ya. Makanya keberkahan itu datang dari diri kita kalau kita berbuat baik, berusaha baik. Ini jangan-jangan terjadi pada ikhwan ini. Masya Allah. Ini yang terkecil. Dari dasar Coba dipikir. Jualan air kora-kora hanya 1 timba. Umum apa? Umum apa? Umum. Kalau umum. 1 timba habis dipakai oleh orang, sendok yang dipakai orang bisa ada yang punya TBC atau lain-lain. Bisa kan? Bisa. Bisa punya penyakit ini, penyakit itu. Habis itu makan di tempat kita pakai sendok, pakai piring. Kira-kira sendoknya masuk ke mulutnya ada tidak bakteri atau virus yang bahaya saya ada bekasnya. Habis itu masuk ke tempat cucian yang hanya 1 timba. Semuanya masuk di situ. Habis itu diambil truk, disampai selesai bersih katanya. Bersih, tapi masih banyak bakterinya. bakteri. Masya Allah, semprot dulu. Gak ketelan makan saya kalau pergi ke situ. Lah iya, lah ini kalau kita melayani pembeli dengan cara seperti itu hilang berkah. Saya pakai gelas aja lah, jualan cendol pakai gelas aja. Plastik gelas itu gak pakai efek. Jadi contoh ya, contoh perkara kecil. Oleh karena yang lain perkara Anda pikir sendiri. Kalau itu yang saya sebutin nanti tidak ngaji nanti. Urusan piring dan sendok. Muter aja. Ini baru 1 contoh kecerobohan kita, dan ini kita anggap tidak ada masalah. Pakai rumah kok enggak gelas aja. Banyak. Hah? Banyak kan. Ya banyak. Jadi kita pakai. Jangan-jangan kita masuk bagian dari itu. Tak pakai mangkok, nggak usah mau gelas aja. Jadi kenapa? Yang kita inginkan agar supaya kita ini yang gitu. Kenapa? Pertama kali seorang itu bisa menjadi baik jika makan yang baik. Baik dalam arti ya higienis, tidak mengandung bakteri penyakit sehingga menjadi sehat. Baik dalam arti makanan yang halal. Baik dalam arti makanan yang suci, piringnya suci, sendoknya suci, makanannya dicuci dengan cara yang suci. Karena bersih dengan suci beda. Ketika kita beli telur yang banyak nyampur dengan telek-teleknya, masukkan ke 1 timba, bersih, tapi air setimba najis. Harus 1 persatu digrecek. Nah itu juga. Ya kalau ingin irit ya pakai 1 baskom dulu, bersihin, begitu selesai masukin ke tempat yang ini, kemudian disiram tes suci. Yang terakhir kayak gitu. Yang penting caranya dulu tahu ini. Nah iya, bagaimana ngirit air tapi barang menjadi suci. Dari makanan yang suci halal, bahkan menghasilkan darah yang halal. Allah Akbar. Kalau sehat suci pasti sehat kalau suci. Itu. Jadi kenapa sekarang banyak macam-macam penyakit? Karena yang dimakan itu sudah penuh penyakit. Najis. Masya Allah. Itu. Jadi ini dari makanan yang halal dan suci, melahirkan darah yang halal dan suci. Kemudian ngalir di hati kita, di jantung kita, di mana darah ini menjadi penentu kualitas hidup kita. Kalau darah yang mengalir di hati kita adalah darah yang suci, maka ketika masuk ke otak-otaknya berpikir dengan hal-hal yang suci dan positif. Tapi kalau sudah darahnya haram, masuk ke otak yang terpikir ngeres-ngeres. Ini juga. Lalu bagaimana kita bisa mi'raj hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Kalau di otak kita ada darah najis.
Bagaimana bisa mi'raj ketika sholat kalau hati kita mengalir dalam hati kita, di jantung kita darah yang najis, sehingga ketika Allahu Akbar tidak pernah ingat Allah. Kenapa? Hati yang di situ ada najis tidak bisa dihadapkan ke yang maha suci. Ini kunci pertama. Kita mau berbicara teori melanglang buat sampai ke angkasa, landasannya masih karu-karuan. Jadi pesawat bisa take off dengan bagus kalau landas pacunya itu bagus. Kalau bolong-bolong belum take off sudah bocor bannya. Gagal. Bannya bocor ya bisa jumpalitan pesawatnya nanti. Makanya landas pacu itu ya harus benar-benar sempurna. Allah Akbar. Demikian juga kita ini mau take off, mau tinggal landas. Oleh karena itu landasan itu ada di hati kita, dalam diri kita. Jadi fisik kita sama-sama ada di dalam masjid, tapi sama-sama ada di dalam masjid, sama-sama ada dalam zawiyah. Darah siapa yang suci berbeda dengan yang darahnya najis. Jadi kalau tidak terbiasa, ya kalau sudah terbiasa makan sembarangan, sudah biasa, tidak ada efek. Seperti tidak ada efek. Sama dengan kita berhadapan dengan orang yang tiap hari pakaiannya jadi kerja di kebun, ya, kemudian membajak sawah. Jadi ketika keluar dari sawah penuh lumpur, kita tidak heran. Kenapa? Sudah kerjanya di situ. Dan dia sudah tidak risih lagi keluar dengan badan penuh lumpur. Tapi orang yang biasa di kantoran kinyis-kinyis bajunya dan sebagainya, kena lumpur dikit kelihatan. Orang yang terbiasa makan higienis, terbiasa makan halal dan suci, begitu makan masuk makanan tidak benar, ini efeknya minimal 3 hari. Kan saya kadang-kadang imamin kadang-kadang lupa gitu kan. Ya biasanya makan di entah dari mana makanan itu kayak gitu. Kalau hamba lupa sudah tidak nyambung. Langsung saya. Perasaan sekali. Itu perkara bisa lupa. Padahal kalau kita lagi ya bagus, tidak ada makanan yang gitu, enak saja, busuk mudah. Tapi kalau sudah ada makanan sedikit aja yang tidak benar masuk, itu efeknya minimal 3 hari sampai seminggu. Kayak gitu. Kenapa? Sirkulasi darah kan tinggal. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi ya ayo kita naik lagi ke alamul malakut, alamnya para malaikat, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama itu bukan naik murad lagi. Murad sudah selesai ketika beliau sampai di Masjid Aqsa. Ketika Nabi naik ke langit pertama itu ada tangga cahaya dari bumi ke langit, dan Nabi naik melalui tangga-tangga itu bersama malaikat Jibril sampai ke langit pertama. Malaikat Jibril ketok pintu, ditanya siapa? Saya Jibril. Ada apa? Saya bersama ini atas perintah orang, seterusnya sampai kepada langit ke-7 di mana para nabi, arwahnya para nabi ada yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ada juga yang ada di langit ke-7. Beda-beda saya. Beda-beda sesuai dengan makomnya. Nabi Adam alaihissalam ada di langit pertama. Nabi melihat Nabi Adam bagaimana duduk di kursi. Ketika beliau menoleh ke sebelah kanan, Nabi Adam senang riang wajahnya. Kenapa? Di situ dia melihat arwah
anak cucunya yang berhasil mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat ke kiri, Nabi Adam nangis tidak selesai-selesai. Dengan tangisan yang pilu. Kenapa? Di situ beliau melihat anak cucunya yang celaka dalam kehidupan itu. Dan seterusnya bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat, sampai di langit ketujuh dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi arwahnya para nabi diletakkan sesuai dengan makom mereka. Dan Nabi Ibrahim di antara nabi yang mempunyai makom tinggi di antara para nabi, karena beliau adalah, kalau Nabi Adam Abul Bashar, bapak manusia, itu adalah Nabi Adam. Tapi bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariatnya Nabiullah Ibrahim ini banyak kemiripan dan menjadi landasan khusus syariat Islam yang kita kerjakan. Sehingga sholawatnya pun Nabi Ibrahim disebut, nabi-nabi yang lain tidak. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi disebut dengan sholawat Ibrahim. Kenapa? Islam adalah ala millati Ibrahim secara khusus, dan wajah Nabi Ibrahim itu punya kemiripan yang sangat-sangat mirip dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang wajahnya sangat mirip dengan Rasulullah. Satu, ya, dari kalangan Nabiullah Ibrahim. Dari kalangan keturunan Nabi secara langsung cucunya Al-Hasan, wajahnya sangat mirip dengan Nabi. Fisiknya sangat mirip dengan ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Al-Husain wajahnya lebih condong, lebih mirip dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi fisiknya sangat mirip dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kedua ini turun temurun cucu Nabi Al-Hasani dan Al-Husain. Akhirnya bertemu, ya, pada turun ke-23, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ayahanda beliau Al-Hasani, ibu beliau adalah Al-Husaini, dan wajah serta fisiknya beliau itu amat sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda benarnya mimpi melihat Syekh Tijani dan melihat Nabi. Jadi kalau ada orang cerita soal Rasulullah bersama Syekh, salah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, biasanya tanda ya ini, ya, ada orang ngaku-ngaku lihat Rasulullah dan Syekh bareng-bareng, itu tandanya salah, pengakuan yang tidak benar. Dia akan bersama sih. Jadi kenapa? Ya, Rasulullah dan Syekh radhiyallahu anhu bisa kita lihat baik dalam mimpi maupun dalam sadar, tapi biasanya ini menurut orang yang sahih pengetahuannya, ya, kema'rifahannya, tidak tampil bareng di muka kita. Kenapa? Kita tidak akan mampu. Dan juga banyak ceritanya para aulia yang jauh dengan Rasulullah. Seperti contohnya ceritanya Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, yang ketika beliau mau berdakwah gemetar ketakutan karena ini berhadapan dengan orang banyak, Nabi hadir. Kemudian setelah itu Nabi menyuruhnya berdakwah dan membuka mulut beliau dan diludahi 7 kali. Setelah itu Nabi wahid. Beliau masih belum pede juga. Orang sudah minta beliau untuk memberikan muhadarah, untuk yang ceramah. Beliau belum pede juga. Dalam kondisi seperti itu, Sayyidina Ali tampil. Jadi tidak bersama Nabi, tampil juga. Gantian Dan memberikan ludah kepada beliau sebanyak 6 kali. Ini
salah satu di antara iktibar ya, orang-orang yang yardah dengan Nabi itu Nabi tidak tampil bersama para aulia. Kenapa? Juga kelasnya beda. Jadi levelnya beda. Sehingga ketika kita melihat Nabi mau mimpi ataupun dalam sadar, maka penglihatan kita, jiwa kita berada di alam nubuwah, masuk ke alam ke Nabi. Ketika kita bertemu dengan Syekh, rohani kita masuk ke alam rohaninya para aulia. Ini tanda-tanda ada orang ngaku-ngaku kayak gitu, itu tandanya dia kayak gitu. Pengakuan yang dia tidak benar seperti itu. Ini para ikhwan rahimahumullah. Jadi bagaimana Mi'raj itu? Jadi hakikat Mi'raj ini dari langit pertama sampai ini kalau kita hitung secara fisik, ya saya pernah hitung-hitung di laptop saya itu ada hitungannya. Sampai ini ya umur manusia sampai habis kalau perlu misalnya dikasih umur 7 kali hidup itu belum sampai dengan pesawat tercepat. Nggak mampu. Belum sampai ke langit pertama. Lalu bagaimana ke langit ke-7? Yang jarak langit pertama dengan ke-7 itu tambah jauh. Langit pertama dengan kedua tambah jauh. Dan seterusnya kelipatannya. Tapi ketika kita masuk ke alam hakikat jauh dan dekat ini bisa jadi orang dempet ini berjauhan. Apa? Ketika hatinya berjauh. Ada secara fisik berjauhan tapi berdekatan secara hakikat. Jadi di sini ya berlaku hukum hakikat. Kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tak jauhnya? Ketika kita melanggar aturannya, kita jauh dengan Allah. Ketika kita melaksanakan perintahnya, kita sampai pada posisi terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi menyatakan posisi terdekat dengan Allah ketika Anda sujud. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, kedekatan Allah ini tidak bisa dijelaskan dengan kedekatan fisik. Coba Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dengannya melebihi dekatnya urat leher. Lah urat leher ini sudah ada dalam diri kita. Bukan hanya dekat, ada dalam diri kita. Lah bagaimana kalau lebih dekat lagi kayak apa? Oleh karena itu ini jangan dipersonifikasi dengan kondisi fisik. Kedekatan dengan Allah adalah kedekatan hakikat. Kedekatan kita dengan Rasulullah kedekatan hakikat. Ya kalau sudah kedekatan hakikat, jarak bukan masalah, bukan ukuran. Jelas ya? Jelas ya. Jadi kata kedekatan kita dengan Rasulullah, orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah berarti dia berada dalam kondisi paling dekat dengan Rasulullah. Ketika selawatnya sedikit berarti tambah jauh dengan Rasulullah. Bahkan Nabi menyatakan aulan nas bi yaumil qiyamati aktsarum alayhi. Orang yang paling dekat, orang yang paling utama bagiku kelak di hari kiamat, orang yang paling banyak selawatnya. Tinggal sekarang Anda mau baca selawat berapa? Masya Allah. Pasti mikir-mikir. Jadi Masya Allah. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi kedekatan itu adalah kedekatan hakikat. Terus bagaimana kedekatan hakikat ini? Kita harus membangun diri kita dalam arti membangun jiwa kita agar frekuensinya, sinyalnya tambah dekat, tambah kuat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tambah dekat kepada Allah, sinyalnya juga sinyal robbaninya tambah kuat. Ya tanda-tanda kita sinyal robbani kita kepada Allah kuat ketika
ada waktu sholat langsung bangun, hilang ngantuknya. Kalau ketika dengar adzan langsung datang kantornya, apa artinya? Jauh. Masih capek. Jadi kita tidak usah nunggu orang lain. Ayo kita yang tahu dengan diri kita adalah diri kita masing-masing. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, ya, jangan mengatakan, makanya saya melarang ikhwan bilang saya mencintai dan ingin dicintai oleh Allah. Entar dulu, jangan ngomong kayak begitu. Ya. Kenapa? Takut hanya lip service. Satu. Yang kedua, takut resikonya. Jadi kita cari keriduan saja. Itu. Jadi Anda jangan bilang I love you kepada Allah, jangan. Belum mampu. Saya khawatir. Itu. Karena apa? Nabi, ya di antara hadis Nabi menyatakan, idza ahabballahu al-'abda ibtala. Ketika seorang hamba disenengin oleh Allah, maka Allah kasih dia bala. Pak Ade langsung ketawa. Kami ada sebenarnya kelompok-kelompok. Rumus kita merasa dicintai oleh Allah kalau lagi banyak duit, kedatangan duit, dapat sumbangan banyak, lagi dicintai oleh Allah. Entar dulu bisa saja kita dibuang oleh Allah dengan cara diberi duit sebanyak-banyaknya. Biar lupa saya. Apa akhirnya sibuk hitung duitnya? Yang tadinya muter tasbihnya sekarang sibuk dengan hitung duit. Insyaallah. Akhirnya tanpa terasa yang tadi urusan ingat Allah, ya, berikutnya ingat duit. Setelah punya duit, jalan pikiran. Kalau kemarin tidak ada duit, pikiran mikir. Selawat. Allah, selawat ini dan sebagainya. Terus begitu dapat duit, lain lagi ceritanya. Duit. Kalau kemarin jangankan berpikir punya Alfa, punya mobil ceketer aja udah senang. Naik Grab aja Daripada naik motor, nanti ya bisa beli mobil harga 20 juta udah senang. Allah. Kan gitu kan? Ya, saya. Ini manusia. Tapi ketika sudah diberi duit yang lebih dari itu, lain lagi. Meningkat lagi. Dapat uang 500 juta sayangnya, coba ini kan bisa beli mobil, bisa beli toko, ini dan sebagainya. Mutar. Akhirnya yang tadinya tidak berani mutar. Kayak lupa semua kelengar dah. Benar atau tidak? Ya, saya. Ketika belum punya duit tidak berani utang, tidak punya utang. Setelah dapat duit punya utang. Karena nambahin. Lebih pahala. Dan ini ya waktu itu ya, ini pengalaman ini saya ngomong ini pengalaman juga. Kenapa? Dulu ketika saya belum dapat beasiswa, ya zaman saya kuliah, ya saya ya hanya dikasih waktu itu sebulan itu saya kos 10.000. Kos sebulan itu pada tahun 82, ya. Tahun berapa lagi? Belum lahir. Tahun 82 itu kos, ya. Sebulan hanya 10.000. Masya Allah. Saya waktu itu. Duit masih nilainya sih lumayan. Jadi kos sebulan 10.000 sudah dengan makannya. Masya Allah. Itu. Duit masih nilainya. Dan itu sudah gede, duit 10.000 itu sudah gede. Kemudian saya mendapatkan nilai terbaik 10 terbaik dan saya masuk 3 besar. Karena saya bisa ngomong bahasa Inggris ya live ya seperti biasa. Kemudian saya oleh dosen yang dari Australia itu dapat penghargaan. Senang. Kenapa? Logatnya dia bisa satu. Dosen saya dari Amerika sendiri juga logatnya. Luar biasa. Jadi bahasa Inggris tuh secara garis besar ada 3 macam logat. Jadi logat British English, ya, logatnya orang Inggris, American English, Australian English. Jadi Inggris London sana, bahkan di London itu bukan bahasa Inggris, Londonese. Jadi kalau Anda pakai bahasa Inggris yang ada di sini dibawa ke London, tidak laku di sana. Di sana bahasa London
Gayanya beda ya. Lu sama dengan belajar bahasa Indonesia ke Jakarta, di Jakarta bahasa Betawi udah bahasa. Betul kan ya? Iya. Iya, kayak gitu di sana bukan maka Bahasa daerah Belanda ya, daerah. Makanya itu saya pelajari. Sehingga ya dosen-dosen itu senang. Kenapa? Saya bisa mengekspresi dan niru logat mereka. Yang Inggris sapiru Inggrisnya, Amerika sapiru Amerikanya. Nah, ini saya masuk 3 besar. Saya ingat teman saya satu Banyuwangi, saya sama orang Anggur ya. Waktu itu yang dapat 3 besar itu. Saya dapat beasiswa dulu 25.000 gede gitu. 25.000 gede. Zaman itu saya. Iya. Zaman itu. Kosannya 10.000. Nilai duit masih. Sebulan dapat 25.000. Ketika belum dapat beasiswa, saya punya utang. Iya. Dengar mau dapat beasiswa, diberikan 3 bulan sekali, berarti 75.000. Akhirnya pikir kalau itu saya buka kursus bahasa Inggris, kemudian ini beli fasilitas, ternyata tidak cukup 75. Nah, berani karena sudah ada yang beli, berani ngutang. Nah ini, makanya tanya pengusaha yang banyak duitnya, tanya berapa miliar hutangnya. Lebih gede hutangnya ya. Bisa jadi lebih tinggi hutang daripada pendapatan. Lebih pasar daripada yang. Demikian juga dalam kehidupan ini para ikhwan rahimakumullah ya, kita kembali ke laptop ya. Kalau ceritakan ini nanti terlalu asik nanti ya. Kembali ke laptop bahwa kedekatan kepada Allah adalah kedekatan hakiki. Bagaimana agar supaya kita mendekatkan diri dan bisa diterima dengan kedekatan kepada Allah? Maka frekuensinya di sini. Kedekatan frekuensi kita sama dengan televisi. Ketika kita ingin melihat TV One, maka kita harus buka frekuensi yang sama dengan TV One. Nomor berapa sekian kan diatur dulu. Kan diatur manual, otomatis TV dan sekian. Nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kita ketika mau tinggal pencet nomor itu sudah keluar. Demikian juga manusia. Ketika ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka frekuensi hati ini harus didekatkan dulu. Setelah dekat dipaten, sehingga pada waktunya di setel sudah langsung on. Jadi kita tidak sama saja dengan alat elektronik diri kita ya. Coba kita TV ada TV langsung anten biasa. Kita mau TV nomor 1 dan begitu pencet nomor 1 keluar TV. Pencet nomor 2 keluar sinyal yang TV yang lain karena sinyalnya sudah diserasikan. Ketika kita ingin nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sambung dulu dengan satelitnya. Allah punya satelit siapa? Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah nyambung dengan ini, maka bisa nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikuti isyarat dari satelit. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Satelit dulu. Lah iya, siapa yang bisa masuk kepada Allah? Tanpa Rasulullah. Ya kenal ya. Jadi kalau tidak mau tawasul kepada Rasulullah, silakan bikin sholat model sendiri, bikin puasa model sendiri, bikin syariat sendiri. Jadi selama menggunakan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi, berarti yang bersangkutan itu bertawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bertawassul kepada Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak mau tawassul dengan Nabi, jangan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu bertawassul pada Nabi. Buktinya, shollu karena ra'aitumuni. Jadi kalau mau diterima sholatnya harus sama dengan Nabi. Dari takbir sampai salam. Gerakannya, bacaannya harus sama mengikuti bacaan Nabi. Ternyata setelah sholat sudah bacaannya sama dengan Nabi, gerakannya sama dengan Nabi,
tapi hatinya ada nyambung-nyambung juga. Ini kan permasalahannya sekarang kan ini kan. Iya. Nah ini. Kabel karatan saya. Padahal sudah pakai gelombangnya Nabi, syariat Nabi, pakai Quran, pakai hadis, sholatnya sudah sholat 5 waktu ala Nabi, puasanya sudah puasa ala Nabi, zakatnya pakai Quran ala Nabi, haji umrohnya model Nabi, semuanya sudah sama dengan Nabi, tapi hati kita kok belum nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa? Jadi ini kenapa kok gelombangnya masih belum muncul di gambar televisi kita ketika Allahu Akbar, kok tidak ada tulisan Allahu Akbar? Yang keluar nyamuk, kosong-kosong, Karatan. Masya Allah. Nah, padahal antennya sudah benar, ini sudah benar. Kok yang keluar nyamuk terus? Saya tanya ke Adit tadi, Adit kenapa? Oh kalau hujan begitu. Sinyalnya nggak ada. Demikian juga, jadi ketika hujan maksiat di hati kita ada nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi hujan maksiat. Akhirnya gelombangnya terhambat dan nyambung. Karena seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala Rahman dan Rahim. Kita disuruh membersihkan, disuruh servis. Jadi tadi kan macet itu CCTV dan bisa kelihatan gambarnya di bawah. Gimana ini harus diservis pakai ada yang tidak beres. Dan demikian juga kita ini harus diservis. Itu. Kalau CCTV ada tukang servisnya, tapi kalau hati kita, saya tukang servisnya. Ini Allah punya petugas siapa? Para walinya. Para wali ini punya obat untuk membersihkan karat-karat dosa. Jadi yang dibersihkan dulu dari hati kita kan Nabi sebelum Mi'raj dicuci dulu hatinya. Apa frekuensinya ini biar nyambung, biar tidak terhalang, sehingga perjalanannya langsung take off. Langsung tinggal landas. Ya nanti kita harus dibersihin dulu apa dari dosa. Makanya sebelum ini kita membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca istighfarnya yang khusyuk. Membaca istighfar sambil pegang toleh, sambil ini, sambil chattingan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya tidak ada guna coba kamu nyuci ya, sudah dicuci, tapi ngerendamnya ininya sambil ngeliat TV bersih tidak hujan. Enggak. Jadi kita harus konsentrasi. Banjir. Lihat bisa lagi ya. Kemudian setelah dia dibersihkan, astagfirullah, jadi diingat dosanya apa, yang ini diingat semuanya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi ya astagfirullah, astagfirullah, hatinya kemana-mana. Ya berarti apa dikasih sabun, cuma sabunnya lupa diletakkan, jadi timba yang dicuci sabunnya diletakkan di sono. Jadi diletakkan di timba yang lain, dikucek-kucek ya dah ini tidak keluar busanya. Setelah diangkat masih dorang-doreng, masih bau kelek, dah hilang baunya. Masih bau lumpur, Masya Allah. Jadi astagfirullah, astagfirullah dengan hati ya. Hadir. Hadir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Setelah istighfar, ya, setelah disabun, jadi bahkan setelah disabun, kemudian agar supaya lembut itu baju harus digerapi
dirapikan, disemprot dulu sebelum bisa disemprot dulu, dikasih pelembut. Selawat. Ini adalah filsafatnya nyuci baju sebelum disetrika dilembutkan dulu. Nah, setelah dicuci pakai deterjen yang bagus dan ini dibilas yang bagus, setelah dibilas dikasih pelembut dan pengharum. Itulah sholat. Setelah itu disetrika biar kencang. La ilaha illallah. Nah, ini panas memang la ilaha illallah itu. Kenapa? Di situ asma. Ismul Allah. Tapi setelah dipancing seret langsung kinclong. Tapi kalau sudah dikasih pelembut, kinclongnya kinclong lembut, kinclongnya harum. Ya, makanya istighfar, selawat, la ilaha illallah. Kemudian, jadi istighfarnya orang Islam, ya karena Islam, Muslim, ada mukmin. Istighfarnya orang Islam membersihkan hati dari dosa-dosa. Jadi sekali lagi istighfarnya Muslim membersihkan hati dari dosa. Setelah bersih hati dari dosa, apakah bisa menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala? Entar dulu. Karena setelah dosa ada yang harus diluruskan, harus dibabat, dan ini lebih bahaya dari dosa. Kenapa? Kalau kita punya dosa, sering kita bisa nangis karena ingat dosa. Yang dibersihkan ronde kedua apa? Membersihkan hati dari sifat tercela, yang mana kita bangga dengan sifat itu. Ini lebih bahaya dari dosa. Ketika kita sudah menjadi ahli ibadah, bangga, oh kalau saya ini ustaz, kan saya ini orang thariqah, saya sudah sholat, saya sudah zikir tiap hari, tenang kalau saya. Ada apa tidak? Banyak. Nah, kemudian orang lain, oh itu apa itu? Preman itu, udah berada harganya. Nah ini bahaya. Itu lebih bahaya dari dosa. Ya, sekali lagi sifat-sifat tercela ini lebih bahaya dari dosa. Tanpa terasa juga kalau dipelihara, sifat tercela paling luar, paling kasar mata itu ketika kita berbuat baik ingin dilihat orang. Ya. Ingin jadi orang terpandang. Kamu harus banyak berbuat kebaikan, kamu harus banyak kasih sumbangan, biar terpandang. Begitu ada pilihan, tinggal bikin tombol. Pilihlah saya. Ada atau tidak? Kalau itu berarti dia tidak membersihkan istighfarnya. Makanya sifat-sifat ini, ria anas, ingin terpandang ini harus dihilangkan dari diri kita. Sehingga orang-orang abror rata-rata dia sembunyi, tidak ingin terlihat kebaikannya, bahkan di antara mereka yang diperlihatkan kekurangannya. Sehingga di antara manusia banyak orang-orang hebat itu dikira orang biasa-biasa. Kenapa? Ketika dia buat kebaikan disimpan jauh-jauh, jangan sampai dilihat orang. Kalau sudah dilihat orang, disebut orang pantang disebut. Sehingga Sayyidina Ali itu kalau ada orang muji-muji dia, diambilin tanah, dikurangkan itu aja. Nah, kalau kita ada orang ngelom-ngelom kita, ya langsung keluar berarti. Kenapa? Ini yang merusak amal kita. Walaupun tadinya ikhlas, tapi setelah dipuji orang lain. Jadi ketagihan. Tadinya sudah ikhlas, tidak ada orang tahu. Begitu orang tahu, langsung subhanallah Ustaz. Kalau sampai yang ceramah begini Ustaz, kalau sampai mampu Ustaz ini
yang tadinya ikhlas sekarang sudah ingin. Ceramahnya diangkat lagi, gimana biar orang senang, gimana biar orang tertarik. Akhirnya setelah banyak yang datang senang, kalau sedikit senang. Kenapa? Panjang. Kalau sudah yang banyak yang datang, ini sudah lain. Tadi tidak usah apa-apa, tidak ada tarif. Kalau sudah banyak yang datang, lain. Sudah ada tarifnya, sudah ada manajernya. Kalau perlu begitu mau berangkat, sudah masuk transfernya. Sudah Pak Ustaz, baru berangkat. Alhamdulillah. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi sifat tercela yang pertama paling luar itu ria'an nas, berbuat kebaikan karena ingin jadi orang terpandang. Jadi riya itu, kata riya itu lebih gampangnya berbuat baik karena ingin terpandang. Setelah jadi orang terpandang, banyak orang memandang, tertuju pada dia pandangannya, maka dikemaslah kegiatan-kegiatannya untuk banyak dikenal oleh orang. Biar kondang tadinya terpandang, yang kedua naik lagi. Kalau sudah begini stadiumnya ini sudah kayak kanker, sudah lebih bahaya lagi. Meningkat lagi. Gitu. Apa ingin kondang? Baik kondang Ya, sum'ah datang. Ini bahaya. Jadi yang lebih bahaya ini ustaz-ustaz kayak saya ini lebih bahaya. Kalau anda ini datang mengaji selesai, pulang tidak ada yang ngelam. Iya kan? Iya. Kecuali di PT-nya dibarusin, pulang dari pengajian. Apalagi di belakang dikasih tanda macam-macam jaket. Oh ini buat ini. Hati-hati. Jadi orang-orang diuji oleh Allah. Pertama ya tanpa terasa, setelah terpandang ingin kondang. Sum'ah, ingin didengar di mana-mana. Ingin didengar fatwanya. Ketika ada orang yang menyalahi menentang fatwanya langsung, apa? Di mana dia kuliahnya? Pondoknya di mana? Ilmunya hanya bisa baca kitab segitu. Ini aja sudah tidak bisa. Ada kan yang begitu? Jadi langsung adu ilmu apa itu terkenal, hanya segitu, ini aja nggak bisa. Saya lihat langsung udah ini tak ajarin. Jadi itu bahaya. Ini bahayanya orang diberi ilmu oleh Allah. Jadi ilmu itu kalau salah pegang bahaya, membakar. Sama dengan listrik itu. Ya kalau benar jadi sinar lampu. Kalau benar jadi masuk kulkas jadi pendingin. Masuk AC jadi pendingin. Masuk ke heater jadi penghangat ruang. Masuk ke nasi, masuk ke mijik jar jadi pemanas. Kalau benar. Makanya listrik harus dibalut. Jadi kabel listrik harus dibalut. Demikian juga orang punya ilmu, ilmunya harus dibalut. Kenapa? Kalau kena pegang bahaya kesetrum nanti bisa. Kalau kena setrum listrik yang mati fisiknya, tapi kalau kena setrumnya ilmu yang mati hatinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kalau sudah kena penyakit ingin terpandang dan ingin kondang. Setelah terpandang dan kondang, datang sifat yang lebih bahaya lagi. Apa? Heran dengan dirinya. Ini naudzubillah. Takjub. Ujub kata orang Jawa. Heran kalau aku yang ceramah. Ada kan? Turun dari mimbar gimana ceramah gue? Sip. Nah, ini kan. Ini dapat terasa dan itu racun ibadah. Nah, setelah itu takabur datang. Ini selendangnya Allah. Takabur itu selendang Allah. Kibriya
selendang kebesaran Allah yang tidak boleh dipinjam aja nggak boleh. Apalagi dia ambil ini dicolong, bahaya. dipakai dicolong. Kalau sudah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan iblis dikeluarkan dari surga dalam kondisi terlaknat karena kibir, karena sombong. Kalau sombong sudah menjangkit dalam diri orang, ada penyakit yang lebih bahaya lagi. Apa? Iri dan dengki. Jadi tidak boleh ada yang nyamain. Kalau sudah buka pesantrennya maju, ada orang buka pesantren di dekatnya, nah, yang ini nih, menyaingin gue, belum tahu gue. Ini banyak. Lah ini kita berthariqah, beristighfar, berselawat, baca la ilaha illallah. Tujuannya setelah lepas dari dosa agar supaya sifat-sifat tercela ini lepas dari diri kita. Ini sudah tidak ada dia summa ta'ajjub, takabur, kemudian hasud. Kenapa? Hasud ini yang dimiliki oleh iblis. Kenapa? Kenapa iblis kok marah ketika Nabi Adam diciptakan? Karena yang jadi pemimpin tadinya iblis. Malaikat diciptakan, dipimpin oleh para malaikat, tidak ada masalah. Ketika lengser 1000 tahun berikutnya, Allah menciptakan iblis, menciptakan bangsa jin, dan iblis nama aslinya Azazil. Ya, nama aslinya Azazil. Dijadikan pemimpin di alam malaikat. 1000 tahun jadi pemimpin, 1000 tahun dia bertanda jadi presiden malaikat. Begitu waktunya lengser, dah mau. Ya, merasakan enak. Minta 2 periode. Merasakan enak. Jadi ketika periodenya udah selesai, dah mau lengser. Diangkat. Ya, ini segala cara ketika Nabi Adam diciptakan. Masa Adam diciptakan dari air dan tanah. Ketika dibentuk tubuh Nabi Adam, ada lubang-lubang, langsung dimasukin oleh iblis lubang-lubang itu sampai ke pembuluh darah. Ya, masih dalam bentuk itu sudah dimasukin oleh iblis, belum ada ruhnya, sudah dimasukin tubuh Nabi Adam. Yang tidak bisa dimasuki oleh iblis, hatinya. Di situ Allah bikin benteng. Oleh karena itu orang kesetanan itu memang pembuluh darahnya dimasuki, tidak di situ. Dia berkembang biak. Jadi kemudian otaknya bisa, tapi hati tidak bisa. Makanya banyak orang yang dikendalikan oleh setan pikirannya. Jadi orang kata bahasa Arabnya orang gila kan majnun, ya kan? Kata majnun dari kata jin. Majnun orang yang dikuasai oleh jin. Majnun. Jadi ini para ikhwan rahimahumullah. Jadi kita harus tahu dengan diri kita ini agar supaya bisa hadir di hadirat Allah. Kemudian kita sebagai manusia harus bersikap dari sifat-sifat tercela. Apa sudah selesai? Untuk tingkat orang mukmin terhindar dari sifat-sifat tercela berarti sudah sukses sebagai orang mukmin. Tapi untuk mencapai ihsan, untuk mencapai maqamul aulia dan sebagainya, ya harus masuk ke alam ihsan. Nah, ihsan ini yang dibicarakan bukan dosa lagi. Ihsan ini yang dibicarakan bukan penyakit hati. Orang sampai dengan ihsan ini sudah tidak ada dosa, sudah tidak ada penyakit hati. Kenapa Nabi berdoa Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat? Kenapa? Muslimin muslimat dosanya, mukminin mukminat hatinya. Jadi orang untuk mencapai mukmin ini masih punya kecenderungan berbuat dosa juga.
Tapi kenapa muslimin tidak didoain oleh Nabi? Karena mereka ini sudah lepas dari urusan dosa lahir dan batin. Oleh karena itu naik. Nah ini raki. Makanya di Manaqib ya dalam syairiyah waraqa a'la maqam. Waraqa a'la maqami jalla an wasfil lisani. Terus sahibul diwirta wa bikurbin wa tadani waraka ya. Jadi sini gurunya bukan guru tarbiyah lagi. Gurunya namanya guru tarbiyah. Guru yang bisa menuntun dia langsung ke hadirat Allah dan meletakkan sang murid pada jabatan tertentu dengan makom tertentu yang telah ditentukan oleh Allah. Dia tahu. Jadi guru tarbiyah itu kelasnya Syekh Syekh radhiyallahu. Kenapa? Untuk sampai ini banyak hijab rohani yang harus ditembus. Oleh karena itu para aulia, di antaranya Imam Junaid menyatakan, saya mengembara dengan dalam perjalanan rohani saya sampai kepada titik awal ya di perbatasan hakikat Muhammadiyah. Ternyata di depan saya ada sekat-sekat atau hijab-hijab cahaya, di mana cahaya ini sangat-sangat panas membakar. Andaikan aku mencoba masuk satu langkah, niscaya aku akan hancur bagaikan rambut yang dimasukkan dalam api. Ini kata Imam Junaid. Wali kutub seperti itu. Dan bagaimana dengan thariqah Tijaniyah? At-thariqatul Tijaniyah itu man syawa al-haqiqatul Muhammadiyah. Untuk ikhwan Tijani ini jalan langkah pertamanya di sini. Cuma itu tadi harus dibakar dulu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Ya semoga ya mi'raj kita ya kita secara bertahap dibersihkan dosa-dosa Allah. Setelah itu hijab dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaluinya dengan baik dan sempurna sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi cinta dan dicintai oleh Allah sebagaimana Rasulullah dan Syekh Ahmad bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhana rabbika rabbil izzati